video aja dulu. Oke. Q&A session. Aku ingat dulu kita pernah bikin di Abnormal itu pas lagi bikin bukan skripsi ya nih. Apa ya? Itu lebih ke kita tanya sama masing-masing sih gitu, kayak podcast gitu. Iya, podcast. Ngobrol hal random. Oke, ada yang mau diobrolin? Judy Hopps. Kan kita nonton Hoppers, not Judy Hopps. It's not Judy Hopps. Judy Hopps. Itu apa sih? Kenapa tulisannya cuma act natural? Nggak tahu sih kayak. Act natural. Oke, aku pengen nanya deh. Kita ngomongin sepatu deh. Sepatu kamu apa? Skechers model apa? Nggak tahu. Aku juga nggak tahu. Pokoknya yang slip masuk itu. Nggak tahu juga. Kepang masuk jelek. Sama aku juga tinggal. Emang ada sepatu yang susah dimasukin? Nggak, literally. Itu siapa coba yang jual sepatu literally sengaja cuma jelek gini doang. Aku juga nih. Ya harus digini sih. Tapi emang ada hooknya tuh di tangan. Ini nggak pakai hook, nggak pakai apa, jadi jelek gitu. Jadi memang dia itu lubangnya itu kayak ada gini ya, kayak lidah gitu. Iya, kayak ada lidahnya gitu. Kayak bentuk biar bisa kayak sliding. Iya. Biar bisa slide gitu. Ada apa nama produk lainnya, aku lupa apa tadi. Kenapa yang beli sepatu itu? Sebetulnya bukan karena fiturnya sih, cuma karena yang hitam buat kantoran aja sih. Gitu. Karena kulit juga ya, kayak kulit ya. Itu ceritanya. Nah, yang mau nanya kenapa aku beli sepatu? Ini udah lama nggak sih ini? Ini beli waktu di Jepang. Iya. Ini pas ke toko Asics itu semua lihat sepatu. Aku udah tahu sih kenapa. Jadi aku ingin tahu dari kamu, kenapa kamu milih di Jepang milih ini, dan brandnya juga Asics. Aku tahu kalau Asics itu adalah brand favorit, tapi ceritain kenapa brand favorit gitu. Oh, brand favorit kenapa ya? Karena dia tuh peduli dengan masalah kaki aku. Masalah kaki aku tuh ada dua. Yang pertama adalah ceper tuh jadi archnya atau lengkungannya itu not lengkung enough, jadi kayak datar gitu, flat fit lah, ceper. Kalau punya aku kan agak gitu. Ya, kalau punya sapi kan gini, kalau aku gitu. Kedua adalah lebar, jadi jari aku tuh lebar ya. Nggak sedih angkat. Ya kita tidak menjual Fitbit sih. No Fitbit. Ya lebar, jadi terus Asics tuh jadi tiap sepatunya itu ada tipe yang wide sama yang normal. Jadi wide itu yang jadi emang bentuknya bagian jarinya tuh gini lebar. Itu jadi dua permasalahan aku itu ada di Asics. Dia tuh nggak discriminate anggapannya. Oh, terus kenapa aku milih yang ini? Karena kamu tahu sendiri kan aku orangnya suka yang unik ya. Ya, dua-duanya kasual dan unik. Iya kan, unik sih bentuknya. Unik ya. That the case. Tapi kamu juga uniknya bukan unik yang kayak harus mewah gitu, kayak unikmu itu unik sederhana. Iya, ini nggak begitu mahal. Kasual. Nah, Sabrina itu juga nyari yang gitu, kayak nyari yang best value, selalu seperti itu. Yang unik, yang sederhana, yang nggak bikin ribet, nggak bikin pusing, ya. Terus nyaman. Tadi kan itu alasan pertama aku suka Asics karena nyaman. Sekarang aku mau nanya, apa kabar? Lagi pilek, Lagi tuh. tapi tidak apa-apa. Sudah minum Rinos. Nah, aku ngomong-ngomong mengenai sepatu, aku jadi ingat, jadi
Kemarin Sebentar dong, kabarmu gimana? aku kabarnya baik, sehat, terus happy juga. Nah, balik lagi tadi ya satu. Jadi ada kemarin tuh ada pasien yang ada mata ikan. Nah, berulang. Jadi ternyata pas aku lihat sebelumnya tuh dia udah diambil gitu mata ikan. Nah, terus dia datang tuh dia ada lagi. Terus aku nanya lah kayak sepatunya masih sama yang kayak kemarin atau udah ganti? Itu sama. Nah itu masalahnya ya. Jadi kayak gini. Jadi mata ikan tuh bisa disebabkan sepatunya yang nggak nyaman. Jadi ada tekanan di sepatunya tuh ada area yang dia tuh mungkin paling rendah gitu ya. Akhirnya neken di bagian di satu titik itu. Nah kalau lama-kelamaan nih kulit kita tuh memang beradaptasi terhadap tekanan itu. Akhirnya menebal akhirnya jadi mata ikan. Jadi kalau udah diambil nih mata ikannya tapi sepatunya nggak diganti, kalaupun aku ambil pada saat itu nanti pasti masih berulang, masih bulan depan dia muncul lagi. Jadi aku cuman kasih salep dia dulu, aku bilang suruh ganti dulu sepatunya baru ganti diambil itu sih paling pesannya, get the good shoes Yang punya nyaman. mata ikan. Percuma juga kalau mahal tapi nggak nyaman. Iya gitu. Ada yang mau diceritain? Oh ya, yang akhir-akhir ini lagi apa nih? Apa hobinya? Ngapain? Nyari laptop. Ya sekarang laptop tuh gimana? Coba jelasin the horizon of laptop ya. Aduh, harganya semuanya naik. Jadi gini ya, kalau dari riset ya, laptop yang low end itu harganya sekarang nggak berubah banyak. Low Yang end tuh definisinya apa tuh? Kayak low end itu prosesor dan prosesornya let's say kayak i3 Ryzen 3 RAM sekitar 8, itu harganya sama lah sekitar 6 juta itu. Kalau kalian dapat di atas itu udah scam ya. Maksimal 7 lah. Kalau yang mid itu kayak Ryzen 5 i5 itu RAM sekitar 16, itu naik dikit sekarang mid end. Jadi kalau dengan spek yang gitu RAM-nya juga 16 DDR5 gitu, itu 8 sampai 9 lah gitu. Max 10 dan itu pun 8 ada tadi. 8 koma. Nah tadi kan si bapak yang terakhir ngomong katanya paling murah 9. Namanya kenapa mahal? Terus bapak itu yang ini yang HP. DDR5 ya itu. DDR5. Kalau yang DDR4 masih bisa lah 8 koma. Nah terus yang kalau yang paling naik tinggi itu golongannya Ryzen 7, i7 itu naik banget lah gitu lah. Contoh laptop dengan spek yang sama kayak punya Sabrina, Ryzen 7 seri 7000, aku lupa detail serinya apa, RAM 16 DDR4 ya. Dulu Sabrina beli harga 10.500 ya, 10.500. Sekarang 11.5. 11.500 dulu. Iya, 11.500. Sekarang harganya sama Oh, sama. 11 juta dengan spek yang sama. Berarti cukup stabil ya laptop aku harganya. Tapi harusnya turun gak sih kalau laptop? Supposed to be turun tapi naik lagi ya mungkin gara-gara ada. Jadi harusnya tuh harganya lebih rendah dari 11.5 kan? Ya. Tuh Tapi 2000. DDR tuh DDR tuh apa sih guys? Aku nggak tahu. Aku DDR nggak tahu juga, cuma itu dibuat apa ya, dimengerti dalam sisi konsumer dalam hal kecepatannya ya gitu. Kalau DDR5 yang paling cepat gitu. Saya simple oversimplified gitu. Cepet, berarti ya kayak prosesor gitu ya. Jadi menunjang kerja prosesor gitu. Not necessarily prosesor tapi kerja program gitu ya. Jadi kayak mungkin ngeload program lebih cepat atau gimana gitu kan. Program itu kan kalau kerja kan butuh RAM kan gitu. Yeah. Nah kalau RAM-nya diaksesnya remote ya sama aja programnya remote kan itu gitu.
pertanyaan aku apakah ada something to pay untuk mendapat untuk DDR yang makin tinggi itu, misalnya jadi baterainya jadi makin gampang habis atau? Kalau dalam sisi baterai aku nggak tahu, cuma kalau dalam performa mungkin butuh, kalau apa ya, misal video editor gitu ya, itu mungkin butuh yang bagus juga. Tapi kalau buat kayak everyday work atau programming kayaknya nggak perlu sampai DDR5 deh gitu. Tapi masalahnya laptop consumer kan didesain kayak pokoknya yang terbaru aja biar harganya naik terus kan gitu. Iya. Sebenarnya gitu sih. Kalau spek yang di atas itu mungkin apa, Ryzen AI atau Intel Core Ultra gitu. Snapdragon sudah. Snapdragon itu bagus on the paper gitu ya, cuma kalau dalam everyday work banyak program yang belum kompatibel. Contoh kamu ngedit Premiere Pro aja belum bisa buka Premiere Pro itu. Snapdragon? Iya, bagus, performa bagus, baterai hemat kayak beberapa hari bisa. Gitu. Tapi dia nggak bisa buka video editor. Ya, makanya itu kayak banyak program yang belum kompatibel gitu. Nah aku mikir kayak kenapa video editing itu mahal, karena kan dia tuh nyalain si yang LED-nya tuh ya. Tapi kan itu butuh energi kan buat nyalain. Betul. Atau adalah komponen di laptop tadi yang menyala apa? Oh, lampunya itu. Iya. Kan itu buat butuh energi nggak sih, paling banyak butuh energi. Tapi video editor bukan berarti, maksudnya nggak pakai LED-nya. Oh gitu. Tapi bukannya kita ngeliat videonya kan? Oh, maksudnya layarnya? Iya, layarnya, LCD-nya, Iya. OLED-nya gitu ya. Soalnya Iya. aku cuma mikir kayak secara sederhana kayak kan energi paling gede dari layarnya. Oh, bukan nunjukin layarnya spesifikly sih, tapi ngerender yang mau ditampilkan di layarnya. Itunya juga ya. Itunya. Itu yang makan proses paling gede. Hanya using my low level. Jangan gitu. Low level logic gitu. Tapi ya itu lebih itu sih. Lebih. Aku kira kamu lampu LED itu kayak lampu di keyboardnya gitu. Oh bukan di layar. Makanya kalau ngetik kan ya udah itu aja, udah statik apa ya? Bukan statik deh. Yang berubah tuh cuma hitam doang ya kan. Iya. Kalau video kan terus-terusan yang berubah kan, unpredictable apa gitu. Ya itu kan perlu di render dulu kan, itu makan proses banyak. Ya tapi kan Snapdragon belum bisa mengutilize itu, jadi percuma lebih. Dia juga sama sebenarnya ngobrol. Tuh. Cuman emang awal-awalnya gitu pasti. Oke, sekarang kita menuju geopolitics. Menurut kamu dari perang antara Iran dan Israel Amerika Ngebuat harga laptop makin mahal, jadi Oh gitu. pas laptop rusak lagi. yang aku tahu tuh yang lucunya sih kayak sekarang packaging plastik itu makin mahal karena si biji plastiknya itu nggak bisa lewat dari si formus. Nangis. Ayo foto lagi tanpa sabar. Alhamdulillah sepedanya. Cantik ya. Macet. Udah OTW katanya diantarin ini. Ya sepeda tidur aja katanya teman-teman pas macet. Adiknya laki-laki. Iya. Ada yang mau tanyakan? Laki-laki. Kalau yang masuk. Oh cewek. Oh lakinya cuma satu. Mas berapa Lagi sih? kita masuk 28 menit lagi sih selama Mana jam? 13.42 sekarang. Oh masuk kelas satu. 14.15 ya? 14.10 14.10. tapi pasti mulainya 18.15. Iya. Kayaknya kita bisa masuk dulu. Beli popcorn. Ini kuning, ini sama-sama dari